Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat juga. Senang sekali berjumpa kembali dengan Pak Yunus. Kali ini kita bertemu dalam rangka pendampingan individu yang keempat. Sudah siap ya Pak Yunus? Untuk mengulik kegiatan Pak Yunus selama 1 bulan ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tema pendampingan hari ini yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Fokus pendampingannya saya nanti observasi kelasnya Pak Yunus untuk melihat penerapan modul yang sudah dipelajari, yaitu kemudian pembelajaran yang berbeda, kemudian diferensiasi Pak, ada diferensiasinya dan pembelajaran sosial emosional. Melihat prakteknya seperti itu. Kemudian ada penilaian observasi praktek pembelajarannya nanti saya bacakan juga poin-poin yang akan saya nilai. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan terkait proses yang sudah Pak Yunus jalani selama 1 bulan terakhir setelah pendampingan bulan lalu Pak Yunus. Apa saja yang sudah dialami? Terima kasih berarti atas pertanyaannya. Yang saya lakukan dan saya kerjakan di 1 bulan terakhir setelah pendampingannya ketika itu ya saya belajar di LMS terkait modul 1.4, 2001, 2002. Saya berkolaborasi dengan teman-teman, berdiskusi di ruang kolaborasi, di ruang presentasi, mengerjakan teori modul di demonstrasi kontekstual dan aksi nyata, dan juga melakukan pendampingan dengan guru-guru di sekolah dan mempraktekkan teori itu kepada anak-anak. Itu yang saya lakukan. Yang sudah dipraktekkan apa saja dengan anak-anak? Seperti di budaya positif Bu, kami kemarin mencoba untuk membuat kesepakatan kelas yang tertuang di materi kelas ini. Terus saya juga pada waktu kegiatan itu di ada kegiatan bersama saya berusaha membuat kesepakatan sekolah yang kemudian itu saya sudah diterapkan juga ya Pak? Sabun ada di sebelah sini. Yang saya katakan ya itu saya inisiasi untuk melakukan kegiatan itu bersama dengan teman-teman di sekolah seperti itu. Kalau untuk pembelajaran berpihak pada murid yang disalurkan di kelas ini ya bersama murid itu sesuai dengan problemnya. Terus saya mencoba untuk membuat media yang kontekstual dengan kehidupan anak-anak yang insya Allah dalam prakteknya nanti akan saya demonstrasi. Nanti ya Pak. Gimana pendapat rekan-rekan sejawatnya? Tadi saya mendengar dengan melakukan pendampingan sama rekan-rekan. Pendapat mereka gimana Pak? Teman-teman sebenarnya terbantu dengan hal tersebut karena ketika saya membuat keyakinan, kesepakatan dan keyakinan bersama anak-anak satu sekolah secara tidak langsung mengajak anak-anak itu untuk melakukan disiplin secara intrinsik gitu ya, melakukan komitmen secara intrinsik bersama-sama. Ketika itu saya meminta kepada anak-anak untuk menuliskan apa hal yang diinginkan yang di sekolah ini, seperti tepat waktu, tidak diganggu, terus sejuk, gak panas, kayak gitu. Terus setelah itu dibuat dijadikan kalimat positif itu, terus yang disepakati bersama menjadi keyakinan sekolah. Dan teman-teman di teman-teman guru itu merasa terbantu. Misalnya ketika terjadi anak menengkar itu guru itu mengingatkan kita kan sudah berkeyakinan bersama bahwa kita harus
Ya kalau berdampaknya itu tidak signifikan Bu. Tapi teman-teman ini punya semacam fondasi untuk mengajak anak itu merefleksi lagi. Oh iya, dulu kan pernah bersama-sama waktu PPDB itu kan membuat integritas bahwa tidak merugikan teman. Terus itu kan kesepakatan kayak gitu. Jadi anak-anak itu kayak ke flashback itu untuk melakukan hal kan Pak Guru sudah melaksanakan walaupun di sini anak-anak SMP ternyata juga bisa diarahkan. Oh bisa. Saya nggak batuk Gunung Sewu, memang mungkin cuacanya begitu. Kita mengukur dan seimbang. Menurut saya usaha Pak Guru bersama teman-temannya itu sangat bagus Pak. Jadi dengan tetap mengusahakan mengupayakan walaupun anak-anak SMP diperlakukan sama seperti sekolah pada umumnya. Ternyata juga bisa. Ya selalu sakit Bu, sebenarnya anak-anak itu punya potensi untuk belajar dilatih itu lebih dilatih untuk ada peningkatan diri terkait sikap dan perilaku itu bisa sebenarnya. Pandangannya itu kan anak SMP itu kan cenderung kayak anak yang nggak bisa dikontrol, ada anak yang nggak bisa dikasih masukan, anak yang liar. Memang dalam treatmentnya itu agak sulit karena memang anak itu cenderung pada hambatannya gitu. Itu ya. Apa yang menjadi rencana tidak lanjut dari pendampingan? Dari rencana tidak lanjut pendampingan sebenarnya saya mau memperhatikan terkait pembelajaran yang pada murid. Di situ juga saya akan mau mengajak anak-anak itu memiliki budaya positif di kelas itu. Selain itu juga saya ingin meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya anak itu dengan mindfulness-nya seperti itu. Jadi saya berencana mengajak anak-anak itu semangat dalam belajar di kelasnya itu. Yang selama ini kan klasikal teori seperti itu saya menerangkan selama terus ada KPD dikerjakan. Nah sekarang di sekolah pendampingan yang ketiga kemarin dan saya mempelajari modul yang sekarang saya berinisiasi untuk mempraktekkan teori tersebut di pendampingan yang sekarang. Saya nanti mau mendapat Ya. Menurut Pak Yunus, apa yang menjadi capaian dalam 1 bulan ini bagi Pak Yunus sendiri? Kalau di 1 bulan ini saya merasa bahwa teori-teori itu membias ke saya begitu. Jadi teori-teori secara tidak langsung itu ketika saya berhadapan dengan murid itu teringat dengan teori-teori PCGD gitu. Jadi saya harus berpihak pada murid, berbudaya positif, harus meningkatkan KSN-nya anak, harus meningkatkan PDK, KSN PDK itu, terus melakukan coaching seperti akademik. Secara tidak langsung itu membersamai teman ketika di sekolah, yaitu sambil menerapkan teori-teori ada di guru penggerak. Jadi praktek gitu Pak. Jadi ada rasa tergerak untuk mempraktekkan teori itu. Jadi ketika berhadapan dengan murid saya teringat, oh ternyata saya sudah belajar ini, dan itu kalau nggak saya praktekkan mubazir seperti itu. Jadi paradigma yang dulu saya pahami dan yang sekarang saya sudah pahami itu efeknya itu ketika saya sudah berhadapan dengan terus jadi mengamalkan ilmu yang didapat. Sedikit demi sedikit mengamalkan teori tersebut. Itu yang saya rasa bisa menjadi sebagai capaian di saya. Memang ilmu yang didapat itu kalau tidak langsung diterapkan malah lupa. Langsung observasi saya akan menanyakan beberapa hal terkait persiapan Pak Yunus untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan yang diberikan.
rencananya nanti di kelas 9 di apa di kelas saya kelas 9. Mata pelajaran mana kalau Nanti rencananya pada mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran itu anak itu lebih bisa memahami tentang arti timbangan. Timbang itu seperti apa? yang diceritakan tadi mau bilang media berbasis kontekstual. Iya, jadi kan kalau anak-anak imajinasi itu kan itu nggak nyampe, ya, itu kan nggak nyampe itu. Saya berencana untuk membuat media yang kontekstual dengan kehidupan itu ada dan bisa dipraktekkan. Nah, apakah yang menjadi sasaran observasi saya nanti dengan modul observasi yang mana dikhususkan mungkin nanti saya akan coba mengamati. Saya sebenarnya pengen anak-anak kan kurang antusias. Nah, rencananya tuh saya mau mengajak anak-anak itu lebih antusias dengan kegiatan belajar di kelas seperti itu. Dan nanti saya pengen untuk mengajak anak-anak itu sadar diri bahwa belajar di ya gitu. Seperti itu. Terus anak itu satu dengan yang lain itu berkolaborasi, gotong royong, seperti itu, berrelasi itu lah. Jadi anak-anak itu tidak sendiri-sendiri, karena disabilitas itu mau saya tingkatkan kerjasamanya biar tidak sendiri-sendiri. Kalau mereka memahami hal tersebut, insya Allah nanti ketika dia ada kegiatan, dia bisa tumbuh rasa kebersamaannya seperti itu. Dengan teman yang lain seperti itu yang mau saya tingkatkan di rencana pembelajaran yang ini dengan Untuk selanjutnya saya juga berharapkan ini Pak Tunus terkait observasi ini nanti saya juga akan memantau bagaimana Pak Tunus memberi dukungan dasar muridnya mulai dari kenyamanan, komunikasi yang positif, penerapan disiplin dan kemudian motivasi. Jadi saya juga akan mengamati Pak Tunus untuk memandu bagaimana Pak Tunus memandu proses mengajarnya yang efektif. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana Pak Tunus melakukan asesmen dan menyediakan kembali terhadap apa yang sudah disampaikan capaiannya anak-anak. Jadi setuju ya Pak, setuju ya? Sepakat Pak. Kan Pak saya kasih dengan saya sudah menyiapkan RPP saya, pembelajaran saya, dan saya sudah merancang kegiatan pembelajaran di kelas dan sudah saya siapkan PPT juga. Mungkin bisa menurut saya lebih. Alhamdulillah. Gimana Pak Tunus? Alhamdulillah selesai belajar pelajaran sampai selesai. Itu tadi anak kelas 9 masing-masing saya lihat mudah-mudahan. Benar sekali. Oke. Saya mau tanya ini terkait dengan observasi pembelajaran tadi. Menurut Pak Tunus coba bisa diceritakan kembali apa yang menurut Pak Tunus baik dan belum baik. Mungkin saya akan berusaha untuk merespon kegiatan pembelajaran yang nanti. Saya mengajak 12 anak saya dengan kebutuhan khusus mereka itu belajar tentang materi menimbang. Yang saya harapkan anak-anak itu memahami konsep menimbang dan diterapkan di rumahnya seperti pembelajaran nyata. Terus saya mengajak anak-anak itu mengenali emosinya dengan cara bersyukur, dengan cara peduli dengan temannya, berrelasi melalui kegiatan yang berkelompok. Saya tim ada 3 tim yang terdiri dari 3 tim dengan 4 personel. Dengan saya gabung
disamakan di situ antara yang capaian pembelajarannya atau kemampuan belajarnya itu lebih tinggi dan random itu berarti. ya random tapi dipetakan sebentar gitu. Jadi tidak ada yang dominan di antara kelompok ini. Jadi masing-masing kelompok itu tadi ada yang memiliki kemampuan lebih dari yang Betul sekali. mengisi gitu. Ya nanti ada apa esensinya itu apa namanya itu persebayanya di situ mengajari temennya. Ada yang kami kan ada yang kali senior ya. Itu ketika tadi LKPD saya serahkan ke anak, terus anak sudah mulai berdiskusi, saya pendampingan kepada anak-anak itu dengan apa namanya pendampingan proses di tarik pelan-pelan apa gitu ya seperti itu. Nah terus apa namanya scaffolding ya saya berikan scaffolding, jadi anak-anak saya dampingi, habis itu terus sudah selesai terus saya tinggalkan perlahan, terus saya pindah ke tim yang lain, kelompok yang lain. Nah nanti tim tersebut menginisiasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini praktek menimbang, jadi antara teman satu ya ini baiknya bagaimana. Tadi kan saya membuat pilihan kepada anak mau memilih jagung, biji jagung atau kacang kedelai ya. Pengambilan keputusan pada tim masing-masing, menyepakati. Terus tentang besar ukuran berat yang diinginkan setiap tim beda-beda, ada yang kecil ada yang besar, jadi itu merupakan ya beda-beda pilihannya masing-masing. Dan ketika itu dipilih dan saya melihat capaiannya itu dengan melihat hasil timbangannya itu sudah sesuai apa belum, seperti itu. Dan antar teman itu bisa mengkoreksi hasil timbangannya itu sudah sesuai apa belum. Misalnya ketika mengendaki timbangan dengan 500 gram, anak menimbang ternyata kurang, maka anak yang lain itu ini masih kurang, seperti itu. Terus ditambahkan kelebihan yang lebih seperti itu. Tentu tidak pure anak-anak mengerjakan secara mandiri. Saya membantu anak-anak memberikan pengarahan secukupnya sehingga anak itu mandiri dengan tugasnya. Terus tadi sudah anak-anak mengajak anak-anak untuk mengenali tentang dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila, bahwa karena di murid saya ini kan ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam. Itu saya mementingkan bahwa anak itu harus memiliki iman sesuai dengan keyakinan masing-masing, berakhlak mulia, karena karakter ke depan menjadi bagian yang paling dicari daripada akademik. Karena akademik atau pengetahuan atau kognisi ke depan itu sepertinya akan terlampaui oleh karakter manusia seperti disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Terus anak-anak juga saya ajak untuk mengenali pentingnya gotong royong. Itu yang kurang lebihnya tadi saya ajak anak-anak untuk memahami di pembelajaran tadi. Sehingga itu sangat seru dengan keterbatasan anak-anak. Saya tadi sempat bahas apa ya, dan anak menceritakan di rumah dia punya bahan mau praktek mau menimba sendiri. Berarti dia kan sudah mengenal pendapat pembelajaran dari mana mau mempraktekkan di rumah. Ya Pak Yunis, kalau saya dengar memang benar sudah sesuai dengan observasi. Sebenarnya target saya itu materinya satu. Ya, gimana? Sebenarnya materinya cuma satu, menimbang objek. Sudah mencakup semua ya Pak? Tadi saya masukkan rencananya dalam pandangan saya itu ada 3 kegiatan. Menimbang suatu benda yang ditentukan, sama menimbang benda yang tidak ditentukan, sama menimbang berat badannya. Nah saya juga berpikir bahwa ini menjadi sesuatu yang berat badan. Ternyata saya memutuskan untuk menggunakan 2 saja. Saya juga berpikir bahwa ini tetap berat karena 12 anak berkebutuhan khusus, praktik tim dalam tim itu tidak mudah menurut saya.
Nah ini alhamdulillah tadi dapat berjalan kurang lebih lancar lah seperti itu. Lancar Pak, dengan keterbatasan mereka, Iya. mereka semuanya bisa melakukan, Iya. bisa memahami. Waktu terbukti dengan refleksi di akhir pembelajaran dengan hanya kembali mereka bisa menentukan. Mereka semua iya berebutan untuk menjawab pertanyaan. Mereka apa yang mereka pelajari benar-benar karena berasal dari lingkungan kontekstual, jadinya mereka bisa langsung mengenal. Kalau rencana jenengan menimbang barang yang pasti itu apa aja? Yang tidak pasti. Kan sudah tidak pasti semua tadi. Yang tidak pasti itu kan dia boleh membeli objek sesuatu terus ditimbang sendiri. Jadi kalau tadi kan ditentukan. Iya. Saya kira menurut saya jenengan tadi mau memberikan ukuran yang pasti sehingga untuk menentukan kesamaan dengan yang lain. Maksudnya pilihan mereka. Caranya tuh menimbang, boleh anak-anak boleh mengambil benda apapun yang ada di sekitar sekolah terus ditimbang, misalnya menuliskan objeknya apa dan ukurannya berapa seperti itu. Kalau menurut saya jenengan sudah sangat di luar ekspektasi saya Pak Sudir. Terima kasih. Iya, mereka sangat antusias mengikuti pelajaran. Mereka pun juga memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah jenengan sampaikan di akhir pembelajaran. Jenengan sudah menerapkan budaya positif, sosial emosionalnya KSN dapat semua. Terima kasih atas penilaian jenengan terkait pembelajaran saya. Menurut saya sudah cukup semua Pak. Mungkin untuk kedepannya jenengan bisa menerapkan kontekstual yang lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka kali ini tadi tentang timbangan matematika untuk besok akhirnya ada olahraga. Nah mungkin itu bisa lebih bervariasi lagi pembelajarannya dibandingkan Siap. dan nanti bisa jenengan silakan ke Bapak Ibu yang lain. Saya lihat Bapak Ibu yang lain juga tertarik kan dengan PowerPoint jenengan. Sudah tidak sih Pak ya dengan PowerPoint? Sepertinya tidak. Saya malah khawatirnya tadi anak-anak lebih fokus pada PowerPoint saya gitu karena anak disabilitas itu lebih cenderung menyukai hal-hal yang visual gitu. Saya tadi juga khawatir loh nanti kalau saya kunjungi gimana responnya dia di awal lah, memang mereka excitednya di awal tapi selanjutnya fokus ke jenengan. Ya memang perlu dikondisikan anak-anak itu terkait pembelajaran ya memang seperti itu anak-anak itu antusias dengan orang baru. Karena di sini kan jarang sekali bertatap muka dengan orang baru, jarang sekali sekali tatap muka pengen kenalan dan segala antusias sangat banyak. Ini tadi juga besok kesini lagi ya. Dari pembelajaran saya yang dirasa itu nanti merupakan sesuatu yang belum saya lakukan atau menurut saya sudah loh Pak, hanya saja ini menurut saya sudah, cuma mungkin lain waktu dengan bisa mengemasnya lebih padat dalam artian supaya mereka tidak merasa bosan, dalam artian kegiatannya itu kalau sudah kelamaan kita panikan aja. Tadi ada yang Pak saya sudah lapar. Seperti itu. Nah mungkin mengemasnya bisa lebih minimalis dia sudah sesuai hanya saja supaya tidak terlalu anak-anak. Mungkin kasihkan saya memandu anak, juga mempraktekkan teori. Tadi sebenarnya ada lagi loh Pak, mereka sangat suka TikTok loh, itu sangat menarik. Belum jenengan apresiasi keinginannya untuk berTikTok karena ya keyakinan tiap orang memang beda-beda, tapi karena zamannya anak-anak seperti itu ya mungkin itu saja sih. Nanti saya akan berusaha untuk mempelajari TikTok dan mungkin bisa mengapresiasi mereka pendampingan kedepan mungkin kita bisa bermain TikTok sama-sama. Bermain TikToknya dalam artian sesuai dengan pelajarannya Siap. Yang Saskia dia rela bertahan sampai akhir. Dia tampak sudah panik. Dia rela bertahan sampai akhir karena disemayani dia nanti itu hal yang sebenarnya tidak saya lakukan karena mengharapkan
memberikan harapan kepada anak nanti kan? Saya yakin besok kita bimbing kan. Pastinya seperti itu. Jadi fasilitasi saja. Jadi alhamdulillah untuk pasca observasi sudah saya laksanakan bersama Pak Yunus. Saya mau refleksi pendampingan untuk hari ini Pak. Siap, monggo. Pak Yunus, dari pendampingan hari ini, tema pendampingan kita terkait observasi pembelajaran, menerapkan modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSE. Menurut Pak Yunus, apa yang menarik dari rangkaian pendampingan? Kalau dikoneksikan dengan pembelajaran, pendampingan kali ini itu saya ini Bu. Bagian mana yang paling menarik? Bisa saya koneksikan dengan pembelajarannya nih. Itu ketika saya mau ngajak anak-anak untuk mengenali sosial emosionalnya, mereka susah. Yaitu tidak jarang anak-anak itu bahasanya itu ya lupa-lupa ingat seperti itu. Ketika kita mengingatkan tentang anak seperti ini, setelah kemudian lupa asik dengan dirinya sendiri, dan itu bagi saya itu bukan hal yang membuat saya marah karena anak itu tidak lupa, tapi hal tersebut itu menyenangkan ketika saya mengingatkan kembali seperti anak harus ibadah dan sebagainya, harus ibadah ini mengenai agama dan itu. Terus kalau pendampingan hari ini saya pun mendapatkan penguatan dari jenengan terkait untuk memperhatikan anak-anak itu sesuai dengan teori di modul CIP, ditingkatkan dari positifnya, disiplinnya, terus saya harus memberikan pelayanan kepada murid berkebutuhan khusus sesuai dengan kontekstualnya yang dengan matur ke saya. Terus saya juga harus meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya anak. Terus saya juga dengan rekan sejawat itu juga harus selain itu juga peningkatan kompetensi TTK sosial KSE-nya TTK itu namanya saya akan lupa seperti itu. Terus itu yang saya rasa hal yang menarik yang saya dapatkan dalam pendampingan ini. Jadi saya diingatkan kembali untuk mengimplementasikan teori itu dengan anak-anak, dengan rekan sejawat, tidak hanya saya pelajari sendiri. Itu yang menjadi hal yang menarik dan itu yang menjadi hal yang menarik bagi saya dan pendampingan. Saya lihat memang anak-anak itu asik karena mereka sih proyek mereka melihat berat-berat mengetahui berat-berat temannya yang paling tinggi itu siapa, yang besar, saya kurus. Ternyata mereka pun juga punya rasa ya bahwa berat-berat yang paling besar itu menjadi air gitu. Jadi masa sampai 70 loh berarti Pak? Ya benar Bu. Jadi yang ditimbang tadi sebenarnya anak-anak tadi kan belum belajar. Tapi rata-rata di atas 60 semua. Mungkin. Baru nanti yang kecil. Dan dengan mengapresiasi bahwa kamu berarti sangat kuat, tidak menjatuhkan, itu keren Pak. Bukan berniat membuli tapi menguatkan. Untuk pendampingan hari ini, saya kan masih ada pendampingan bulatnya kira-kira apa yang sudah baik dan mungkin ada yang mau saya perbaiki lagi ke depannya. Ketika pendampingan yang saya yang saya butuhkan dalam pendampingan itu seperti ini. Ketika pendampingan itu saya mendapatkan penguatan sepenuhnya. Apa yang akan itu yang untuk saya ketika mempelajari LMS itu cenderung ada rasa yang belum, ada pengetahuan yang belum maksimal, belum full gitu loh Bu ya. Karena di LMS itu kan selain kejar yang itu kan juga ada yang perlu diterjemahkan dengan bantuan personal atau orang. Nah, itu yang saya harapkan selain dengan fasilitator, dengan rekan sejawat, tapi juga dengan pengajar praktik. Itu yang saya butuhkan dan sampai program selesai
itu yang saya butuhkan. Jadi siapa nulis kita saling sharing ya, Siap. ngobrol-ngobrol dengan terkait Oke. LMS, terkait materi, Oke. gimana penerapannya di lembaga. Yes, ya. Jadi, baiklah, terima kasih Pak Nunus atas saran dan masukannya. Semoga kedepannya kita bisa lebih solid lagi Amin. untuk berjalan berdampingan. Kita akan jumpa lagi di suatu di lokal yang keempat. Siap. Bukan kalian. Kemudian Yes, dari gabungan di lima nanti dengan siapa terkait dengan coaching. Oh iya, bisa. Bisa saya bertanya tentang coaching, bisa. Itu baik. Di coaching supervisi akademik nanti pendampingan di dunia itu saya melakukan kegiatan tek dulu gitu. Ya, Seperti apa? kan itu tinggal kalau yang bersama saya hanya pasien. Oh gitu. Saya Saya hanya mau mendampingi saja untuk gimana istilahnya kelihayan dengan untuk melakukan coaching bersama. saya bebas melakukan dengan Ya, apapun, Iya. sudah mau apapun yang terjadi. jadi Nanti siap. Ya, insya Allah saya kirimkan video coaching saya jadi operat dan observasinya. Siap. Oke. Bisa bercakap dulu. Saya terima kasih pun di bawah Sama-sama, saya juga terima kasih Iya. loh Pak Guru. Semoga berjalan Amin. selalu sehat, dengan manfaat barokah untuk muridnya, untuk sesama. Terima kasih. Baik, saya undur diri Pak Nulis. Yes, siap. Terima Atas kurang kasih. lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan Bu, sukses sampai tujuan. Selamat. Oke, terima kasih.